Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 20 Agustus 2021 dalam pekan ke-20 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ruth bab 1, ayat 1, ayat 3-6, ayat 14b sampai 16 dan ayat 22. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Apa yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita dari kehidupan orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja, dan kedua bacaan liturgi hari ini? Kita lihat satu persatu. Dari orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja. Sekurang-kurangnya dua hal penting yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita kalau kita merenungkan kehidupan orang kudus ini. Yang pertama, orientasi kehidupannya kepada hidup kontemplatif, saat teduh, saat hening, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja. Saat dimana beliau berbawan hati dengan Dia yang dia abdi, dengan Tuhan yang dia abdi. Dalam berbawan hati itu, dalam saat teduh, saat hening itu, dia memperoleh kekuatan dan inspirasi untuk menjalani kehidupan, yakni mengabdi Allah melalui sesama. Yang kedua, Santo Bernardus juga dikenal sebagai seorang pujangga yang bersuara merdu, yang selalu mengagungkan atau yang selalu bermazmur mengagungkan Bunda Maria. Maka devosinya kepada Bunda Maria sangat luar biasa. Tetapi tentu dia menempatkan devosi kepada Bunda Maria pada porsinya, pada tempatnya yang tepat. Bunda Maria tidak melebihi Yesus yang dia abdi, tetapi Bunda Maria menjadi pendoanya. Bunda Maria menjadi orang yang mendoakan dia kepada Yesus, supaya hidupnya berkenan pada Yesus, supaya pengabdiannya juga sungguh pantas di hadapan Yesus. Kehidupannya dengan segala persoalannya, dia persembahkan, dia mohonkan doa dari Bunda Maria. Bunda Maria yang akan mendoakan kehidupannya, karya pastoralnya kepada Yesus. Itu maksudnya, devosi kepada Bunda Maria yang benar dan tepat. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah sisi kontemplatif dalam kehidupan kita juga kita pedulikan? Artinya kita beri perhatian pada sisi kontemplatif dalam keseharian kita? Atau kita hanya sekedar ramai-ramai, bekerja dan bekerja, kurang ada saat hening, saat teduh, di mana kita bisa berbawan hati dengan Tuhan, yang sesungguhnya dari Tuhanlah kita memperoleh kekuatan dan inspirasi untuk hidup kita, untuk karya-karya kita. Mari kita bangun sebuah kehidupan yang selalu memberi kesempatan saat teduh, saat hening, untuk berbawan hati dengan Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan yang terlalu banyak, lalu kita melupakan saat teduh, saat hening, saat dimana kita berbawan hati dengan Tuhan. Dan yang kedua, dari kehidupan Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja, kita diajak untuk menjadikan Bunda Maria, Bunda kita, beliau yang akan mendoakan kita kepada Yesus. Saya sangat yakin, sebagai orang Katolik, kita punya devosi yang luar biasa kepada Bunda Maria. Persoalannya terletak pada pertanyaan ini: apakah
kita telah menempatkan devosi kita kepada Bunda Maria secara benar dan tepat dalam kehidupan iman kita. Dari Santo Bernardus, kita diajak untuk menempatkan Bunda Maria sesuai dengan porsinya. Dia memang orang terpilih yang luar biasa, tetapi Bunda Maria tidak berada di atas Yesus. Dia tetap di bawahnya Yesus sebagai ibunya. Yang kita abdi adalah Yesus, Tuhan. Bunda Maria adalah Dia yang kita mohonkan doanya bagi kita. Kalau kita berdoa kepada Bunda Maria, kita mengharapkan Bunda Maria menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Yesus untuk dikabulkan oleh Yesus. Ini baru tepat. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui kedua bacaan liturgi juga ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Dari bacaan yang pertama misalnya, Ruth adalah seorang perempuan Moab yang akhirnya bergabung masuk ke dalam kelompok orang Israel hanya karena perkawinannya dengan anak Elimelek, seorang Bethlehem yang berangkat ke sana pada saat di Bethlehem terjadi kelaparan. Dan anaknya Elimelek mengambil Ruth sebagai istrinya. Dan yang luar biasa adalah ketika dia bergabung karena perkawinan itu sebagai orang Israel, dia sungguh-sungguh menjadikan dirinya orang Israel sehingga Allah orang Israel itu menjadi Allahnya. Maka ketika mertuanya, orang tua dari suaminya, beribadah kepada Allah, Ruth juga ikut ambil bagian di dalamnya. Bahkan saat-saat terakhir, ketika ada rencana istri Elimelek mau kembali ke Bethlehem, dia bertanya kepada Ruth, apakah engkau mau kembali kepada bangsamu? Apa jawab Ruth? Tidak, saya akan ada tetap bersamamu dan tetap beribadah kepada Allah yang selama ini ibu imani, yang selama ini ibadah ibu alamatkan kepada Allah itu. Luar biasa bukan? Bukan aslinya orang yang percaya kepada Allah Israel, tetapi sekali dia menyatu dengan orang Israel karena perkawinan, dia sungguh beriman kepada Allahnya orang Israel. Dan dalam bacaan Injil, hal yang sudah biasa, kepada kita diingatkan akan hukum yang utama dan pertama dalam ajaran Yesus Kristus, cinta kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa, dengan segenap akal budi, dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Hal yang sudah biasa, tetapi apakah kita sungguh menghayatinya dengan cara luar biasa? Tuhan memberkati.